bertemu di SD 3 ini. Silakan dilihat Bapak Ibu, ada CV-nya. Ini penuh makna hingga akhirnya kami memakai uniform seperti ini, sangat berbisik-bisik. Kayaknya kita enak loh bawa seragam baru gitu. Karena ikatan batin kami 18 orang dengan Pasil 3. Ada yang kita anggap adik kita, ada yang kami anggap ibu kami, ada yang kami anggap bapak kami, yang hari ini kami kehilangan, kayaknya bapak kami tidak datang. Pertama kita masuk ke sini dari zero, kita tidak tahu apa-apa. Ada yang dari TK, ada yang dari SD, ada yang dari SMP, hingga kita mendapatkan materi dari para pasil yang hebat. Dari hari pertama sampai hari kelima, kita dipacu dengan tugas, bukan pacu jalur ya Bapak Ibu. Kita senang karena kita mendapat ilmu baru dari Bapak Ibu Pasir. Setelah pelatihan, ternyata kita diberikan PR. Yang pertama, persiapan penimbasan sekolah. Kemudian tertanamlah kita ada kata PPT, PPB, yang kita sebenarnya didoktrin 5 hari kita belum tahu pasti. Udah betul belum persepsi kita ya, apa itu PPT dan PPB? Apa saya saja yang salah persepsi ya? Maaf ya Bapak Ibu, ngajak-ngajak. Yang ketiga, berdiskusi hingga kami membuat penimbasan di SMP 1. Kami bertiga. Ini sedikit dokumentasi ketika kami penimbasan. Kami bertiga berbagi, sharing materi, karena materi itu tidak boleh dicatut, ada hak legalnya. Hingga kita lembur membuat materi karena takut berbagi ilmu nanti salah ilmu yang kita kasih. Alhamdulillah berjalan lancar. Sedikit izin memberi testimoni Bapak Ibu. Setelah mengikuti penimbasan dari pembelajaran mendalam itu, saya belajar bahwa mengajar itu bukan hanya soal menyampaikan materi, tetapi juga bagaimana membuat siswa kita itu benar-benar memahami dan merasakan makna dari pelajaran itu sendiri. Dan pembelajaran mendalam ini mengajarkan kita untuk mengajak siswa-siswa kita berpikir lebih dalam, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan membentuk karakter mereka. Jadi, siswa kita tidak hanya pintar secara akademis saja, tetapi juga lebih bijak dalam bersikap dan mengambil keputusan. Selanjutnya, sebagai guru BK, kesulitan yang saya hadapi saat membuat modul ajar pembelajaran mendalam ialah tantangan. Tantangan membuat kegiatan yang benar-benar menyentuh sisi emosional dan karakter siswa. Kadang sulit sekali mencari siswa yang bisa memahami dirinya sendiri dan belajar dari pengalaman hidupnya. Jadi sebagai guru BK harus lebih kreatif menyusun modul yang tidak hanya menyampaikan informasi saja, tetapi juga mengajak siswa berpikir dan merasa. Ini butuh waktu, pemahaman dan juga dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah. Selanjutnya dalam penerapannya di Sedikit saya kutip dari Ibu Peris, karena dia dari guru bimbingan konseling. Artinya Bapak Ibu, PPT merubah PPT ke PPB itu kita harus menyentuh hati siswa. Saya bidang studi matematika, slide-nya udah kelihatan. Kami guru matematika itu seperti momok, anak takut, kita dianggap killer. Bagaimana caranya matematika itu menyenangkan? Sekali lagi tidak bosan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Pasil yang selalu kami hantui. Hari tidurnya pun kami ganggu. Bu, besok saya tampil kayak gini nggak Bu, gitu. Selalu kami telepon, selalu kami WA. Nah, dikarenakan penimbasan, tadi saya juga lihat Bapak Ibu yang pertama, kan jadinya kita dianggap orang pintar, ya nggak Bapak Ibu? Kita pulang ke sekolah kita tuh sepertinya kita lah yang tahu. Yang mana sih yang namanya PM itu? Jadi kami pulang ke SMP 1, kami bertiga tuh kayaknya ibaratnya juru masak kita chefnya. Itulah apa yang saya bilang tadi, mengganggu para pasil.
Jadi pada siklus 1 saya mengambil papada, papan pangkat akar 2. Jadi dengan papan ini anak tidak perlu mencuri handphone untuk mencari kalkulator, tidak perlu dia harus menghitung dengan buramnya, dan papan ini langsung saya standby-kan di dinding kelas mereka. Jadi dia bisa menghitung sendiri akar pangkat 2-nya. Jadi untuk Bapak Ibu guru SD kalau mau sharing nanti saya kasih bagaimana cara buatnya. Boleh. Ya. Ini dokumentasinya. Waktu siklus 1 kita buat video pembelajarannya, tapi saya hanya meng-screenshot foto-foto anak karena takut durasi. Kami ibu yang pegang laptop itu sangat disiplin dengan waktu. Ketika kita pemaparan, timernya bunyi, habis, tak boleh lagi katanya. Jadi lanjut. Nah, yang kedua, mulai lagi kita ganggu ibu Pasil kan? Bu ya, besok saya mau tampil lagi. Pakai apa lagi ya Bu ya? Ya seperti yang saya capslock tadi, matematika itu dianggap ngomong, dianggap killer. Akhirnya saya memakai ular tangga. Materi yang sama, indikator yang berbeda. Di sini pemecahan masalah, berdiskusi, dia collab dengan teman-temannya. Ada yang maju, melangkah di ular tangganya, dan ada yang mencari jawabannya. Di sini digitalisasinya saya pakai drive roll di Play Store, jadi tidak pakai lempar batu Bapak Ibu, pakai handphone pribadi saya.